Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Indasari dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro, Jember. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang film secara singkat, yaitu film ini berjudul Tare Zameen Par yang dirilis pada tahun 2007. Nah, film Tare Zameen Par adalah film yang berasal dari negara India. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang memiliki kesulitan dalam belajar. Dan kesulitan yang ia miliki yaitu ia tidak bisa membaca, dan saat diminta gurunya membaca, ia sedikit kesulitan. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai tentang ceritanya. Di suatu kota di India terdapat sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak yang paling kecil atau anak nomor 2 bernama Isan. Isan jika dilihat secara sekilas seperti anak pada umumnya yang suka bermain dan suka berbuat nakal terkadang. Tetapi Isan berbeda dengan anak lainnya pada saat ia di sekolah. Saat di sekolah, Isan mengalami sedikit kesulitan belajar. Pernah suatu ketika gurunya meminta Isan untuk membaca beberapa kalimat di buku tersebut. Tetapi Isan tidak bisa membacanya. Dan Isan pun menjawab, huruf-huruf itu menari. Guru itu sedikit jengkel akan pernyataan Isan tersebut dan tetap menyuruh Isan untuk membacanya. Dan berapa kali pun Isan diminta untuk membaca kalimat tersebut, Isan tetap menjawab, huruf-huruf itu menari. Dan guru yang jengkel akan jawaban Isan itu menyuruh Isan untuk keluar. Setelah kejadian itu, Isan merasa tidak tenang berada di dalam kelas. Ia merasa sedikit cemas, takut akan dimarahi jika ia tidak bisa melakukan apa yang guru minta. Nah, suatu hari Isan mencoba untuk membolos dari kelas. Ia keluar dari sekolah dan berjalan-jalan sepanjang jalan. Ia menikmati akan apa yang ia lakukan pada saat membolos ini. Ia melihat orang-orang yang sedang membangun bangunan, orang yang sedang tidur di pinggir jalan, orang yang sedang bermain, berkumpul bersama dan bercengkrama. Pada saat ini Isan benar-benar menikmatinya, seolah-olah ia lupa akan apa yang sudah terjadi di sekolah. Dan pada suatu hari terdapat surat yang menyatakan bahwa Isan membolos dan orang tuanya marah akan hal itu. Dan orang tua Isan pun dipanggil ke sekolah menghadap para guru. Dan pada saat orang tuanya sudah menghadap, para guru itu menjelaskan bahwa Isan tidak berubah dari tahun ke tahun. Ia tetap sama. Bahkan nilainya pun tetap 0 pada semua mata pelajaran. Dan pada saat itu orang tua Isan merasa syok. Bagaimana bisa anak mereka menjadi seperti ini? Dan akhirnya ayah Isan pada saat itu menerimanya dan bersiap-siap untuk memindahkan Isan ke sekolah lain. Nah, ayah Isan mencoba menghubungi beberapa temannya tentang sekolah-sekolah mana yang bagus untuk anak yang tidak mau patuh. Padahal kenyataannya Isan bukan tidak mau patuh. Isan hanya tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh anak pada umumnya. Nah, selanjutnya pada malam harinya saat mereka makan malam, ayah Isan mengatakan bahwa Isan akan tinggal di asrama di sekolah baru yang mana tingkat kedisiplinannya lebih ketat daripada sekolah Isan sebelumnya. Dan Isan pun mengatakan ia tidak mau jauh dari keluarganya. Bagaimana bisa Isan menerima akan hal ini pada saat di sekolah ia tidak bisa pun? Gurunya marah, apalagi jika ia di sekolah barunya, ia pasti tidak akan diterima. Seperti itu. Nah, tiba pada hari Isan berangkat ke sekolah barunya, Isan tetap mengatakan kepada ibunya, jangan pergi meninggalkannya. Ia merasa ia akan patuh lagi, ia akan mencoba lebih baik lagi, tapi orang tuanya tetap meninggalkan Isan di sekolah tersebut.
Dan setelah Ihsan sampai di sekolah barunya benar-benar disiplin. Saat Ihsan tidak memperhatikan pelajaran walau itu hanya sekejap, gurunya tidak segan-segan melempar kapur kepada Ihsan dan mengatakan kepada Ihsan untuk meminta Ihsan untuk fokus kepada papan tulis. Dan hampir semua guru di sekolah itu meminta Ihsan, bahkan terkadang sedikit tertawa kepada Ihsan yang mana melakukan hal-hal aneh di kelas. Dan Ihsan pun semakin lama dari hari ke hari merasa sedih di sekolah itu. Ia merasa tidak berbuat kesalahan. Ia hanya mengatakan apa yang memang ia lihat, apa yang ia rasakan. Dan semakin hari dari ke hari, Ihsan pun tetap sedih sampai pada suatu hari ia jatuh sakit dan orang tuanya pun datang ke sekolah. Ihsan merasa bahwa kadang tidak adil dan meminta kepada orang tuanya untuk kembali lagi ke rumah, dan orang tuanya minta Ihsan untuk tetap di sana. Setelah itu orang tuanya kembali dan Ihsan pun kembali menjalani kehidupan di sekolah seperti biasa. Pada suatu hari di sekolahnya terdapat guru kesenian yang baru. Guru ini sangat menyenangkan dan sangat asik dan suka bermain dengan anak-anak di kelas itu. Dan suatu ketika teman Ihsan yang bernama Raja menemui guru kesenian itu dan menceritakan akan apa yang Ihsan alami dan tentang bagaimana Ihsan di kelas. Ia menceritakan bahwa guru-guru di kelas suka memarahi Ihsan jika Ihsan tidak paham akan pelajaran dan mengatakan bahwa buku pelajaran Ihsan penuh akan coretan. Nah, selanjutnya guru kesenian ini pun menemui Ihsan dan melihat apa yang terjadi dengan Ihsan. Setelah itu, guru kesenian tersebut mencoba untuk menyelidiki apa sih yang sebenarnya terjadi pada Ihsan, bagaimana bisa Ihsan sangat buruk di dalam hampir semua mata pelajaran. Dan pada akhirnya guru ini mendapatkan hasil, yaitu bahwa Ihsan mengalami salah satu kesulitan belajar, yaitu disleksia, yang mana kesulitan dalam membaca dan mengenali huruf-huruf terkadang. Dan setelah itu guru itu pun mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran yang baru terhadap Ihsan dan mencoba untuk mencari sebenarnya apa potensi Ihsan. Dan ia menemukan bahwa Ihsan adalah anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata jika dapat dididik dengan baik dengan metode yang baik dan benar. Dan guru ini pun menjelaskan kepada kepala sekolah di sekolah tersebut bahwa Ihsan adalah anak dengan kecerdasan di atas rata-rata dan saya akan mendidiknya dan ia pasti akan berkembang dengan pesat. Dan setelah itu Ihsan pun mendapat bimbingan dengan guru seni keseniannya. Di bawah bimbingan guru kesenian ini, Ihsan terlihat lebih ceria dan lebih menikmati kehidupan sekolahnya. Tidak seperti awal-awal saat ia berada di sekolah itu tanpa bimbingan di bawah guru keseniannya. Dan setelah itu guru kesenian ini memanggil ayah Ihsan untuk menjelaskan bagaimana kondisi Ihsan di sekolah dan ternyata apa saja yang sudah dialami Ihsan, dan menjelaskan bahwa Ihsan ternyata memiliki kesulitan belajar, yaitu disleksia. Awalnya ayahnya tidak percaya akan pernyataan guru tersebut, dan setelah itu pada suatu hari di sekolah Ihsan terdapat perlombaan untuk melukis yang mana semua anak harus mengikutinya, dan Ihsan pun harus mengikutinya juga. Dan guru kesenian ini menjadikan acara atau ajang melukis ini untuk membuktikan kepada ayah Ihsan bahwa Ihsan memang berbakat di bidang seni dan Ihsan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ihsan pun mulai melukis, dan setelah beberapa saat lukisannya jadi dan menunggu pengumuman, dan ternyata Ihsan adalah pemenangnya. Dan setelah itu ayah Ihsan pun sadar bahwa benar apa yang dikatakan oleh guru kesenian. Ihsan adalah anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata jika ia dibimbing dan diajarkan dengan metode yang baik dan benar. Nah,
Begitulah akhir dari film ini, yaitu pada akhirnya Ihsan pun kembali ke rumahnya dan tidak tinggal lagi di asrama di sekolah tersebut, dan keluarganya pun akan memberikan pendidikan yang baik dan benar yang mana sesuai dengan Ihsan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan atau konflik yang ada di film Tare Zameen Par, yang mana terkadang konflik ini terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, konflik pertama yaitu guru-guru di sekolah ini tidak segan-segan untuk memarahi atau berteriak, bahkan meskipun itu di dalam kelas, jika anak atau siswa tidak paham akan perintah guru, atau terkadang ia melakukan sesuatu yang mana berbeda dengan diperintahkan. Dan yang kedua adalah para orang tua yang pertama tidak mencoba untuk memahami anak mereka terlebih dahulu, seperti orang tua Ihsan yang saat para guru di sekolah mengatakan Ihsan bodoh terhadap pelajaran, dan para orang tua pun menerima hal tersebut tanpa mencoba untuk memperhatikan bagaimana anak mereka, apakah mereka benar-benar tidak paham atau mereka memiliki sedikit gangguan seperti itu. Dan selanjutnya saya akan bagaimana solusi yang dapat kita berikan kepada anak yang seperti Ihsan ini. Yang pertama, solusi untuk orang tua dan guru yang mudah menjudge anak dengan pandangan bahwa jika anak itu tidak patuh atau mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka minta, anak itu bukan berarti ya bodoh, tapi mungkin kita harus mencoba memandangnya dari sisi anak, karena anak adalah pada saat ia kecil memiliki pandangan yang cukup kompleks, yang mana ia melibatkan perasaannya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh langsung melakukan suatu pendisiplinan yang lebih tinggi kepada anak, karena bisa saja anak akan membenci kita pada suatu hari. Dan untuk orang tua yang memiliki anak seperti Ihsan, jangan langsung menerima apa yang dikatakan guru. Memang benar, pendidikan dan pembelajaran di sekolah itu baik, tetapi hampir sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh anak adalah di rumah, sehingga kita sebagai orang tua berperan untuk memperhatikan dan memahami bagaimana anak kita tumbuh dan berkembang. Jangan hanya menerima laporan dari guru itu secara diterima saja, tidak ditelaah dan tidak diselidiki dengan baik-baik. Dan bagaimana cara kita mendidik atau mengajari anak dengan disleksia, yaitu dengan cara seperti yang dilakukan oleh guru kesenian Ihsan, itu dengan metode yang diterapkan sesuai dengan hambatan yang dirasakan oleh anak seperti Ihsan. Ia merasakan bahwa saat ia membaca huruf itu menari, ia melihat huruf itu menari dan mengajaknya untuk bermain. Oleh karena itu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru kesenian Ihsan lebih terlihat seperti bermain jika kita melihatnya secara sekilas. Untuk lebih jelasnya, metode pembelajaran untuk anak disleksia yaitu yang pertama, yaitu ada metode multisensori. Dalam metode belajar yang memadukan kemampuan visual, auditori, dan kinestetik, juga perabaan pada siswa. Contohnya, siswa menuliskan huruf di udara dan di lantai, dan ini pun juga dilakukan guru kesenian Ihsan, yaitu guru kesenian Ihsan menuliskan huruf di pasir sehingga Ihsan dapat memahaminya. Selanjutnya yaitu metode fonik. Selanjutnya yaitu metode fonik, yang mana metode fonik ini kita menambahkan huruf vokal pada huruf
yang akan kita ajarkan kepada anak disleksia. Contohnya, anak disleksia terkadang tidak bisa membaca atau mengatakan huruf tertentu. Contohnya huruf D. Kita bisa menambahkan huruf D dengan huruf E sehingga mereka tahu bagaimana cara pengucapannya. Jangan hanya ditulis satu huruf saja, yaitu huruf D saja. Tetapi kita harus menulisnya dengan huruf E. Jadi dia tahu bagaimana cara mengucapkannya, yaitu dengan D. Contoh huruf K. Jangan hanya menuliskan huruf K saja, tetapi kita harus menuliskan huruf A setelahnya. Dan selanjutnya itu metode linguistik. Dengan metode linguistik ini, anak akan mengenali kata yang mirip, misalnya kata pasar dan pagar. Dan mereka pun dengan metode ini dapat mengetahui apa perbedaan kata pagar dan pasar, karena pada kata pagar dan pasar hanya berbeda satu huruf. Dan pada metode ini kita melakukan penekanan sehingga mereka benar-benar tahu apa perbedaannya. Dan selanjutnya yaitu metode Fernald. Metode Fernald ini adalah untuk mengajari anak belajar mengeja. Metode Fernald ini yang mana guru akan menuliskan huruf di kertas dan siswa akan melihat visual itu dan mengatakan dengan keras. Dan ini dilakukan secara berulang kali sampai anak bisa menuliskan kata-kata ini. Dan selanjutnya adalah metode Orton Gillingham. Metode Orton Gillingham yaitu berguna untuk memecah bacaan dan pelafalan menjadi bagian yang lebih kecil dan sederhana. Caranya yaitu anak akan belajar untuk mencocokkan huruf dengan suara yang ia dengar dan cara pengucapan huruf tersebut. Metode ini fokus mengajarkan anak membaca dalam tingkatan kata, bertujuan agar anak menjadi pembelajar mandiri yang dapat mengoreksi dirinya sendiri. Beberapa latihan yang dibutuhkan dalam metode ini biasanya penggunaan kartu untuk drill, daftar kata-kata dan frasa, menulis huruf dengan benar, menyalin atau menjiplak, serta latihan menulis kata atau kalimat pendek. Nah, begitulah penjelasan dari konflik dan solusi yang telah saya jelaskan. Kesimpulan dari film Tari Zemimpar yaitu jangan menyamakan semua anak sama rata, karena kecerdasan anak itu berbeda, ketertarikan semua anak itu berbeda. Dan sebagai orang tua atau orang dewasa yang mana kita lebih berpengalaman dan lebih berpengetahuan dari seorang anak atau anak-anak, tentunya kita harus lebih bijaksana dalam menyikapi beberapa hal, terutama tumbuh kembang anak. Karena sekali anak terluka, maka kita akan kesulitan dalam menyembuhkan luka itu. Bahkan terkadang kita hanya bisa mengobatinya saja tanpa bisa menghilangkannya, karena tentunya luka yang kita berikan akan membekas. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.